Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa menjalani puasa hingga hari kesekian. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa beliau kita akan tetap berada di kegelapan, dan karena ada beliau cahaya yang terang benderang bisa kita terima hingga hari ini. Pemirsa yang berbahagia, puasa akan selalu identik dengan sahur. Meskipun sahur adalah sesuatu yang sifatnya sunnah, namun di dalam sahur ada keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Setidaknya ada 4 keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sahur. Keutamaan yang pertama adalah sahur adalah bentuk wujud dari kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada muslim terutama. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah di dalam sahur? Jadi puasa itu adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh semua umat muslim hari ini. Tapi tidak hanya muslim sebenarnya, tapi semua agama dari awal Nabi Adam kemudian berbagai macam agama punya puasa. Namun puasanya muslim itu ada sahur. Karena ada sahur, maka kita punya kekuatan untuk menjalankan aktivitas dari pagi hari hingga sore hari ketika berbuka. Sehingga Allah memberikan banyak waktu kita untuk beribadah di bulan puasa. Meskipun dalam kondisi puasa, tapi karena sahur kita punya kekuatan sebagaimana bulan-bulan di luar bulan puasa. Itu keutamaan yang pertama. Allah memberikan kasih sayang kepada kita dalam bentuk memperbolehkan kita makan sahur sehingga kita punya kekuatan lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam waktu sahur Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah yang tidak biasanya kita lakukan di waktu-waktu atau di bulan-bulan di luar bulan puasa. Ketika sahur kita otomatis akan bangun di sepertiga malam, di mana di sepertiga malam Allah membuka pintunya sehingga semua doa akan mustajab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sahur adalah waktu-waktu yang kita mustajab dalam berdoa. Selain berdoa, di waktu sahur juga di sepertiga malam orang akan menyempatkan sedikit waktunya untuk bermujahadah, untuk berdoa, untuk sholat tahajud misalnya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga waktu sahur yang biasanya hanya diisi dengan makan dan minum, kita bisa mengisinya dengan kegiatan ibadah yang lebih. Di situ keutamaan yang diberikan oleh Allah di dalam waktu sahur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang dicatat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali perawi hadis, yaitu sahur adalah sesuatu yang tidak dihisab. Maksudnya begini. Dalam sebuah hadis dijelaskan ada tiga makanan yang tidak dihisab oleh Allah. Yang pertama adalah makan sahur, yang kedua adalah makanan yang untuk berbuka, dan yang terakhir adalah makanan yang dimakan bersama-sama dengan saudara. Nah, sahur itu adalah makanan yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sahur adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Karena di umat-umat yang lain dalam puasanya tidak ada makan sahur, semuanya hanya berbuka dan berbuka saja. Itu 4 hal yang
menjadi keutamaan sahur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga dengan berpuasa kali ini kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin baik ibadahnya dan semakin bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusia, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai nabinya. Terima kasih atas waktunya. Wallahu wal muwafiq bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.